Oke, selamat malam Sukor Cuan Troopers. Apa kabar? Tentunya pasti luar biasa ya karena hari ini marketnya indah banget IHSG. Tentunya para Cuan Troopers banyak mendapatkan keuntungan terutama dari sektor perbankan dan juga saham favorit para Cuan Troopers yaitu MNCN. Di mana kita di saham MNCN di hari lalu, di hari Jumat, kita telah take profit di sesi 1 sebelum dia turun dalam, kita ARB kita beli lagi, dan hari ini tentunya para cuan troopers sudah merasakan keuntungan gimana invest di saham dan trading di saham yaitu MNCN. Nah, pada malam hari ini kita ada edisi yang kedua T-Talks. T-Talks ini bukan saingannya TikTok, tapi merupakan Trader Talks. Di mana di acara Trader Talks ini para trader akan sharing mengenai pengalamannya, bagaimana perjuangan mereka dari awal mula trading saham sampai menjadi trader sukses dan menginspirasi banyak orang. Dan tentunya di malam hari ini khususnya Cik Rita akan membahas mengenai strategi di second half 2020 ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh para trader maupun investor untuk menghadapi second half 2020 ini, apa yang harus dilakukan dan segala macam, ya tentunya akan dibahas secara gamblang oleh Cik Rita. Dan sebagai background dari Cik Rita ini telah menjadi seorang profesional trader 20 tahun lebih. Dari floor trader sampai trader saat ini dia udah mengalami semuanya. Sehingga jelas banget pengalamannya udah luar biasa dan udah gak dilakukan lagi. Dan dia punya banyak koneksi dengan berbagai research report di berbagai macam sekuritas. Nah, sekali lagi kita sambut saja Cik Rita. Halo, selamat malam Cik Rita. Signalnya. Iya, signal Cici. Halo Cik Rita, apa kabar? Halo, apa kabar nih semua? Baik. Gimana nih Luar hari ini biasa sih. tradingnya? Cuan gede nih, cuan troopers, karena saham kesayangan kita Oh makin iya, kencang nih. Cici saham tahu kan? kesayangannya reject atas. Saham kesayangan yang satu hampir reject juga. Ya Iya kan? dong, mantap banget. Nah, buat teman-teman yang bakal tanya hari ini, bakal dapat hadiah ini ya Cik ya, Sukor Cuan Waduh, Troopers Facial. Jadi keren supaya kalau banget. teman-teman Sukor Cuan Troopers tambah cuan, dan nanti next week saya ketemu Cici, saya kasih ini ya Cik ya, makan siang Oh, saya asik. kasih beasiswa Ntar Sukor Cuan rambut aku Troopers. botak dong. Enggak, tetap kece badai dong rambutnya. Ya udah Nah, buat nih. Gimana? langsung aja nih Cik. Kan Cici ini kan udah pengalaman puluhan tahun sebagai Hmm. trader saham. Cici Hmm. cerita saya dulu pernah jadi floor trader. Nah, gimana sih Cici Bukan ini bisa bukan floor trader. bukan Bukan ya? floor trader. Dealer. Oh, Aku oh start jadi floor. dealer. Dealer Iya, institusi. Habis dari iya. dealer insti kan Krismon. Baru aku sempat ke dealer retail, tapi nggak Oh. nggak ini nggak cocok, terus marketnya emang waktu itu kurang juga sih ya. Jadi aku sempat off dulu dari market. Oh. Oh, iya 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 iya. Nah, kalau suka duka menjadi seorang trader saham itu apa sih Cici yang Cici alami dari tahun 98 sampai tahun 2020 ini? Oh, banyak sih kayak uh, waktu pertama aku masuk itu kan aku dari dealer kan, dealer insti kan. Dealer insti kan sekali lagi ada program baik itu sekali datang order banyak banget. Jadi tuh kayak kita stres banget kan mesti eksekusi. Misalnya kalau lagi program baik itu kalau asing lagi beli itu bisa puluhan counter. Kita bagi sama temen yang sesama dealer itu. Itu juga kelabakan karena kita mesti cari market average, kita nggak boleh ketinggalan. Kalau kita lihat market harga sahamnya akan naik, kita harus ngambil posisi dulu biar kita dapat harga rata-rata at least sama dengan pasar atau bisa better dan market if we are buy. Contoh saham kesayangan kamu tadi, saya lihat mau naik, saya posisi buy. Ada order misal 1 juta lembar contoh ya dari klien asing kita. Wah ini kayaknya Iya, mau naik, ya aku mesti ngambil dulu. Itu iya. kayak setengah-setengah, agak sedikit gambling lah ya, tapi
Ntar by the time memang marketnya move, memang itu barang akan naik, itu sama akan naik. Jadi harga harga rata-rata kita tuh jauh lebih bagus daripada market average. Nah kalau kayak gitu biasa Oh, ini happy, berarti kita bisa beat market average. Itu kalau yang pertama masuk market pertama ya kayak gitu stresnya. Kalau lagi banyak order buy atau order sell, karena itu sekali datang kan banyak banget kan counternya. Nah itu kita yang stresnya di sana. Tapi setelah masuk tahun 98, setelah asing pada tutup-tutup, pada check out dari Indonesian market, itu kan berarti asingnya nggak ada, kita kena layoff kan. Wah udah kena layoff, aku sempat ke lokal karena bos aku nge-refer ke salah satu house lokal. Cuma kebetulan waktu itu memang suasananya masih krisis, jadi lokalnya itu agak tersendat-sendat. Terus kebetulan aku waktu itu dealer retail jadinya, karena instingnya kan pada tutup tuh asing. Terus balik betul. ke dealer lokal, terus aku lebih rajin dari salesnya, datangnya pagi. Jadi salesnya Hmm, belum datang. Aku tanya sama salesnya, ini mau ditelepon nggak nih bapak, ini mau dipasang lagi ordernya. Aku udah, jadi salesnya datang tuh dulu kan market 9:30 kan, 9:30 kan. yes. Salesnya tuh datang tuh jam 9 seperempat, jam 9. Itu order udah kepasang semua. Udah terima beres. Oh, iya, Udah, iya, kita kan iya. datang dulu, aku sih tetap datang pagi, sampai sekarang juga aku selalu datang pagi kan. Jam 8 aku udah datang. Jadi order yang kemarin, entah itu yang GTC atau yang memang kayaknya kemarin nih rasanya si bapak mau lanjutin nih, misalnya contoh misalnya kayak BRI, dia ada order kemarin harga 35,20 misalnya, hari ini Yes, closing 35, berarti kan deket kan sama harga harga closing kemarin kan. Nah biasanya aku suka inisiatif tanya salesnya dulu, kalau salesnya bilang oke pasang, atau enggak tanya ke kliennya langsung, biasa aku tanyain. Cuma itu nggak terlalu lama sih, karena memang beda kan, waktu itu memang aku bilang masih krisis kan, terus ada agak tersendat-sendat juga soal uh, salary lah segala macem. Terus aku pikir ya udahlah, kayaknya istirahat dulu aja deh dari market. Terus aku sempat off dulu dari market kan, habis off terus tapi memang akunya nggak bisa di rumah, nggak bisa, bukannya orang yang tiap hari bisanya leha-leha gitu, aku nggak betah tiap hari kerja, mesti ada kegiatan gitu loh. Terus aku masuk lagi tuh ke lokal, waktu itu jadi sales. Nah waktu sales aku bingung juga nih, jadi sales gimana ya, nggak punya nasabah nih, dari nol, bener-bener nol. Terus akhirnya aku curhat nih ke temen aku dulu, head atau director di salah satu sekuritas asing. Waktu itu aku bilang nih, gue jadi sales nggak punya klien nih, gue bingung, gue mau pakai telepon, teleponnya dipakai nih sama nasabah yang kebetulan dulu dicampur, jadi antara klien sales itu mereka duduknya barengan, jadi aku punya telepon dipakai sama sales sebelah punya nasabah. Nah gimana aku mau kerja dong, telepon aku dipakai sama dia, terus ntar mau gerak-gerak dikit, mau lihat monitor, ntar dia pinjam juga. Aduh ini kayaknya susah begini ya. Terus temen aku bilang udah sini aja. Tapi aku nggak mau jadi sales ya, karena aku nggak punya nasabah, aku bilang gitu kan. Waktu itu aku sebut ya nama company-nya. Dulu itu aku masuk pertama kali as a sales tuh tahun 2000. Itu aku masuk ke Yobi. Terus temen aku itu direkturnya kan. Terus udah sampai sana ternyata aku tetap dikasih jadi sales juga. Terus aduh sales lagi gawat. Aku kan mau jadi dealer karena aku nggak punya nasabah kan. Dia bilang udah ini aja. Aku dikasih klien, tapi kliennya itu rata-rata udah dormant semua. Udah yang nggak gerak, barang-barangnya udah nyangkut semua. Waduh nih gimana caranya kan, kalau klien udah nyangkut semua kan, teleponnya tetap nggak mau, istilahnya mereka udah nggak mau top up, udah waduh kayaknya susah nih kayak gini. Kemudian bos itu bilang nih, kamu coba approach, ini ada salah satu klien kita cukup besar tapi orangnya baru pass away, mungkin bisa di approach ahli warisnya. Aku approach lah ahli warisnya, aku telepon nih, papanya ada saham di sini, mau dilanjutin nggak. Akhirnya dari sana si klien tadi, anaknya bilang ya udah mau, dia mau, terus dia buka, dia ganti ke akunnya dia kan. Kebetulan ada temen aku yang nge-refer klien juga, jadi Iya. aku dikenalin lagi klien satu lagi nih. Ternyata klien yang anak yang tadi bapak tadi sama klien yang baru sama-sama temen di luar negeri, sama-sama temen kuliah di SF.
Nah dari sana mereka trading. Terus waktu itu kita main multipolar. Waktu itu multipolar harganya cuma 300 sih. Terus kita ada info kebetulan, multipolar kayaknya bisa naik. Karena waktu itu kan mah zamannya .com gitu kan. Wah Iya. headphone, wah itu naik lumayan sampai 1.000, 1.500. Jadi aku dari yang kayak itu sales yang dari zero, bener-bener zero, itu tiba-tiba karena ini klien 2 tradingnya juga bagus, kebetulan masuknya juga pas, terus aku kan memang orangnya bener-bener kalau ngejagain klien tuh jagain banget kan. Kalau misalnya waktu itu kan sempat pegang asing juga, karena waktu itu di Yobi itu bos aku yang tadi tuh sempat cuti hamil, jadi aku pegang insti asingnya juga. Jadi kalau insti asingnya mau buang barang, bitnya gede gitu, buang bitnya tebel, LPLI waktu itu, bitnya misalnya ada 20.000, over itu cuma 1.000. Biasa aku bilang sama klien asing itu, klien kita yang di Singapura, boleh nggak ini aku ambil, ini kayak aku udah bayar. Nah aku tawarin ke klien yang tadi yang 2 orang itu, mau nggak, nih kayak pasti cuan deh, kamu habis makan siang pasti cuan. Terus Iya, ya iya. udah dong, ya udah boleh di cross. Ya udah aku udah izin tapi kan, ya udah aku cross. Begitu mereka pulang makan siang udah laku, langsung cuan. Wah, keren Terus ya banget Cici. iya emang kayaknya kalau abis itu kan dari sana mulai rame. Jadi aku yang dari bener-bener yang paling bawah, thank God, terus naik, aku jadi nomor 1 lah boleh dibilang gitu. Yes. Nah Dan terus sekarang ya, transaksi Cici udah rame banget ya, Ci ya, dirinya. Di turnovernya udah ya rame ada banget, aja luar lah, biasa. tapi ada yang lebih rame juga. Kita kan Yes. semuanya kerjanya bener-bener kayak kerja capek gitu loh, yang bener-bener yang ya pagi-pagi aja aku udah datang tuh jam berapa ya? Aku tiap kali kalau suka lihat IG aku tuh pagi-pagi sendiri, nggak ada orang. Apalagi corona yang gini, nggak ada orang di kantor tuh jam 8 aku udah nyampe. Morning Yes. Jadi meeting. benar. Jadi kunci sukses seorang trader Kerja tuh yang pertama tuh kita pertama kerja keras ya, Cik ya. Yang benar, kedua rajin ikut morning meeting dan benar. cari-cari info. Supaya Iya, tadi kan info multipolar tadi dari 100 jadi 1.200 kalau nggak karena iya, kita rajin-rajin cari berita, karena apa iya, lagi? Dan iya, yang ketiga benar. apa nih, Cik? Kalau menurut Cici, mindset paling penting yang perlu dimiliki oleh seorang trader supaya dia bisa menjadi trader sukses itu apa? Nah, kalau misal kita kan nggak selalu kita beli pasti. Misalnya kita beli 10 kali ya, contoh ya. Nggak mungkin Ya, 10-10-nya cuan. Pasti ada yang yes. miss. Entah itu karena kita salah info, atau kita kebetulan yang ini kita salah baca chart, atau salah lihat eh, sikon deh pokoknya. Namanya market nggak mungkin ada yang bilang tuh selalu pasti cuan. Begitu kita salah, kita mesti ngambil stop loss untuk Yes. jaga capital kita, karena begitu capital kita masih bisa kita secure, misal kita turun, ya udahlah kayaknya udah nggak nyaman, udah cut aja, itu paling rugi kan, ya memang udah rugi ya, tapi kan masih bisa ngebalikin. Tapi kalau udah turunnya terlalu jauh, udah keseret-seret, mau kita cut udah terlalu dalam, mau kita hold juga nggak naik-naik, terus kita udah kehabisan modal nih, nggak bisa trading. Betul. Nah itu yang bahaya. Jadi yang pasti kita harus jaga kita punya capital. Begitu kita ada salah masuk, jangan ragu-ragu untuk ambil stop loss, dan kita cari lagi Yes. di tempat lain atau Oke, tempat jadi yang sama. intinya kita tuh harus money manajemennya harus bagus ya, Cik ya. Kita Benar ya, diversifikasi di beberapa disiplin. saham, disiplin ya, diversifikasi, disiplin dan berani stop loss. Nah, kalau boleh Iya. tahu, Cik, di dalam portofolio Cici itu biasanya satu portofolio akun itu isinya maksimal berapa saham kisarannya nih? Biar Oh, kalau teman-teman kalau tahu itu sih, knowledge-nya. kalau itu susah ini, karena kita kan kalau as a trader atau as a broker itu kita fleksibel, jadi kita nggak bisa kayak ilmu Hmm. pasti fix harus segini, nggak bisa. Kita mesti ikutin, kalau mau marketnya bagus kita nggak nutup kemungkinan. Misal contoh market rally, kalau market rally pasti misalnya pakai banks kita beli yang market leadernya, misalnya the biggest market cap itu BCA, the second biggest is BRI. Kita Ya. nggak mungkin beli kayak BRI doang, aduh kayaknya kita mesti beli yang high beta nih, BBRI, ya udah kita Yes. beli. Jadi nggak bisa kayak cuman 2 atau 3, nggak bisa. Aku fleksibel, kalau mau marketnya nggak enak Oke. ya udah 1, 2 gitu, bisa Kalau aja. market lagi enak, banyak ya. Tapi money Banyak. management itu penting ya, Ci ya. Nah, kalau angka Iya, stop loss-nya Cici biasanya berapa maksimal, Ci?
nggak tentu sih, aku lihat kadang-kadang aku lihat dari teknikal, kadang aku lihat, aku banyakan sih kayak pakai feeling nih, kayaknya udah nggak enak deh, perasaannya udah nggak enak, belum nyentuh angka stop loss ya, belum nyentuh. Contoh kayak salah satu saham teknologi, telekomunikasi yang kemarin sempat rally tinggi, terus tiba-tiba ada big seller, aku nggak sebut namanya ya. Nah aku lihat, loh kok ini ada big seller keluar, pada angka stop loss itu di 130 pada saat itu. Yes. Kemudian aku telepon ke, kan aku ada maintain portok lain juga. Aku bilang nih, kok aneh nih, barang kayak ada yang jualin terus, ini kayak nggak bener deh. Kayaknya mendingan sama teman-teman, aku juga bilang, aku kadang ada share berita kan ke teman. Ini kayaknya it's better for us to top our loss dulu deh. Kayaknya ini ada kontainer lewat nih kayaknya. Mendingan kita minggir dulu deh kayaknya. Bener kan? Terus padahal itu angka belum nyampe. Itu masih 137 sih pada saat itu. Cuman ada klien atau ada temen yang enggak nanti aja, ntar juga kelar naik. Oh ya udah, memang ada kan preference orang kan beda. Ya udah itu kadang bisa bisa kayak begitu, bisa. Jadi aku sangat fleksibel sih kalau lagi Yes. itu. Nah, ini banyak yang bisa nebak nih. Jago-jago nih cuan troopers kita. My Iya friend. nih cuan terus tiap Mantap hari ya. banget cuan troopers kita. Dia udah tahu semua saham nih, Ci. Kalau Cici ngomong apa, pasti mereka udah tahu. Iya, ya ampun. Tebakannya Iya, iya, hebat-hebat iya, sih. iya. Kayak contoh Tebakannya nih, kayak hebat-hebat. tadi saham kesayangan. Saham Iya, kakaknya naik, kita beli adiknya juga. Nah, adiknya naik, ada lagi misalnya yang lainnya. Kita beli juga. Nah, itu susah makanya. Tergantung yes. momentum, tergantung market. Nah, tergantung momentum dan tergantung market. Nah, ini kata-kata Iya. yang bagus banget nih, Ci. Nah, sekarang kan second half 2020. Nah, Mm-mm. beberapa bulan terakhir ini, kita tuh yang saham yang naik turun tuh gantian terus nih. Mm-mm. Jadi kita Emang. harus mau nggak mau trading kan, Ci. Tiba-tiba ayam Iya, gerak, kita pindah ke Cepin Java. iya. Tiba-tiba Cuan properti Troopers. gerak, kita pindah SMRA dan lain-lain. Tiba-tiba Iya. kesayangan jalan, kita pindah ke kesayangan. Pindah. Nah, Terus kalau ada menurut lagi Cici, kesayangan lain. Yang kesayangan yang suka masuk tuh. Yang suka oh, terbang-terbang. Yang ya, tadi ya, ya, baru. ya, ya. Gak suka terbang-terbang, iya. Itu tadi kita masuk lagi. Udah kemarin Iya, keluar, masuk makanya. lagi. Um, itu asik Nah, sih. nah, kalau sekarang strategi Cici, menurut Cici di second half 2020 ini kayak gimana nih? Nah, Apakah kalau masih sama seperti beberapa bulan belakangan ini yang pindah-pindah mulu? iya, kayaknya sih masuk second half kita mesti udah sedikit mengurangi atau ada sebagian porto yang kita alokasikan untuk agak panjang sedikit. Karena ini kelihatannya Hmm, banyak mulai berita tentang vaksin. Vaksin mulai ada keluar dari misalnya kayak Rusia udah kayak uji coba walaupun belum lulus verifikasi ya. Tapi mulai ada beberapa negara yang uji coba dan kelihatannya hasilnya cukup memuaskan gitu, cukup bagus gitu. Jadi kalau lihat kayak gini, ini mungkin nggak tahu kapan, ya mungkin nggak terlalu cepet lah, but at least market itu kan selalu lihat ke future, lihat ke depan. yes. Jadi kalau misalnya vaksinnya itu bisa udah mulai ditemukan atau ada titik terang, eh, atau bahkan sudah ditemukan, berarti market ini atau kita ngelihatnya akan ada perubahan karena kita ngeliat Betul. future kan biasanya. Jadi kalau misalnya itu vaksin itu ada, orang akan start keluar lagi, akan start berinteraksi lagi, beraktivitas, bahkan ekonomi akan mulai jalan lagi kayak gitu. Kita akan lihat ya bank juga akan mulai mulai lagi nih kayak application buat kreditnya, atau bisa juga kita ngeliat bank sebagai the biggest market cap yang akan ngedorong indeks untuk naik karena begitu vaksin berita itu keluar, market akan gerak, akan naik karena antisipasi buat future gitu. Nah itu kalau kayak gitu Hmm, mungkin sebagian kita udah boleh alokasiin untuk beli saham-saham bank, kayak kita udah mulai mulai disimpan sih, udah mulai boleh di alokasin untuk buat save, disimpan.
Oke, jadi karena vaksinnya diketemukan, jadi kepastian itu menjadi lebih ada ya daripada sebelumnya kan Iya, masih ada uncertainty. Sekarang karena iya, lebih pasti, jadi saham-saham yang pengaruh ke indeks itu bakal menjadi pilihan yang menarik ya Cik ya. Karena indeks iya, ngangkat, yang pasti ngangkat duluan, banking. Seperti itu ya Cik iya, ya. iya kayak Oke, gitu. jadi Jadi mungkin teman-teman nih, proto yang trading tetap trading, tapi alokasin sebagian dananya buat beli yang udah buat dipanennya nanti, yes. dipanennya nanti. Nah, ingat ya teman-temannya, jangan lupa alokasiin dana buat yang agak long term, seperti Mm-mm. banking, dan juga sektor apa nih, Ci? Selain banking yang menarik buat Cici, yang agak long term setelah COVID ini kita panen. Ya, kayak banking mungkin otomotif juga udah boleh. Cuma kalau otomotif kan kalau kayak contoh misal Astra itu kan banyak turunannya. Maksudnya dia kan kayak holding company. Ya, tapi itu juga udah boleh di consider. Semen sektor juga kalau pembangunannya itu mulai jalan, semen-semen bisa akan mulai gerak lagi pembangunannya, bangun-bangun properti, bangun jalan, infrastruktur ya. Itu udah boleh sih. Infrastruktur juga karena era APBN yang kemarin kan alokasi untuk infrastrukturnya cukup besar. Nah, itu juga mungkin boleh consider ya. Cuman kalau infrastruktur banyak beritanya masih suka antar kayak hari ini apa sih jalan jembatannya roboh atau apa masih banyak banyak kayak gitulah, makanya beli yang gede-gede dulu lah, yang kayak bank dulu yang udah lebih lebih agak istilah kalau kalau misalnya kita beli terus turun kita average down lagi masih lebih tenang kayak gitu. Nah, kembali lagi soal vaksin nih, Ci. Biasanya Mm, kalau certainty itu udah mulai ada, harga emas tuh biasanya akan mulai terkoreksi. Sebagai bener contoh, saham MDK sempat di 2100-an, sekarang bener tinggal di angka 1800-an. Nah, iya. menurut Cici, apakah saham-saham yang bersifat komoditas, terutama komoditas emas, itu masih layak untuk dikoleksi atau untuk trade aja nih, Ci? Kalau aku sih lebih nyaman di trading aja ya. Jadi kalau kayak gini antara belinya pas dikoreksi, pas harga komoditinya turun pasti harga sahamnya kan biasanya turun. Kalau mau Betul. aman belinya pas lagi merah. Tapi kalau misal mau jadi copet aja trading, misalnya kayak hari ini nih sekarang emasnya lagi naiknya lumayan 0,83%. Besok pagi mesti akan naik. Begitu buka kan naik. Nah begitu buka langsung makan terus pasang berapa poin kabur sih, trading aja sih. Karena udah 1% Benar-benar. naiknya. Oke, jadi untuk komoditas-komoditas emas ini perlu kita waspadai ya, Ci, ya, karena Iya, tentunya iya, kalau udah ada dasar tertentu pasti ada koreksi karena big money akan pindah mulai ke benar. pasar saham seperti itu, Ci, ya. Jadi perlu Iya, kita hati-hati. Jadi kalau mau main, main cepat atau copet-copetan istilahnya, atau scalper iya, lah istilahnya. iya, benar. Oke, 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 oke. Nah, Jagonya, Ci, mm-mm. jago ya cuan troopers ya scalper ya. Iya, itu baru mau ngomong. Paling pintar. Paling pinter ini siapa nih? Cuan troopers kita, Sukor yang suka. Ini Aji nih. Ini Aji tuh hobi banget tuh scalper tuh. Nah, Oh, terus kalau kayaknya belum deh. Kol gimana tuh, Ci? Kalau kayaknya Belum ya? belum deh. Kalau itu harusnya tunggu oilnya rebound, oilnya nanti. Nah, kalau misalnya ekonomi balik lagi, otomatis orang akan start. Udah ada vaksin, orang akan keluar-keluar kan, keluar-keluar terbang-terbang lagi. Iya. Nah, itu akan consume more energy, more gasoline. Nah, mungkin oil sector bisa akan sedikit membaik, baru habis itu coal mungkin akan ikut gitu. Kalau sekarang kayaknya Oh. belum deh. Nah, ini ada yang tanya nih, Ci. Pawon SMRA gimana, Ci? Properti-propertian. Karena kan properti kan udah terkoreksi cukup dalam nih, Ci, selain infrastruktur. Nah, apakah mereka akan mengikuti banking segera mungkin nih, Pawon SMRA? Nah, kalau properti ini agak dilema ya, soalnya yang hari ini atau kemarin budget itu, aku agak bingung nih, APBN 2020 versus APBN 2021. Yang APBN 2021 itu disebutkan bahwa suku bunga akan menjadi sekitar 7,29. Berarti future untuk tahun depan bunga akan berpotensi di naik ya kalau lihat begini ya. Yes. Jadi ya mungkin kalau misalnya mau mau sampai akhir tahun atau awal tahun kayak masih
bisa deh kalau properti deh. Cuman kayaknya setelah itu mungkin kita tunggu perkembangan mengenai suku bunganya. Soalnya dari APBN ini disebutkan menjadi 7,29, sedangkan proyeksi tahun 2020 itu 5,4 gitu. Ada kenaikan berarti kan? Dan karena kenaikan dari bunga tersebut menyebabkan orang-orang itu semakin menunda pembelian properti, seperti itu Ci ya? Iya, karena kan banyak kan orang beli pakai loan kan umumnya. Betul, Yang KPR. mungkin banyak yang kebantu dengan loan. Jadi kalau suku bunganya rendah, orang akan yang beli itu kan lebih banyak yang mampu Setuju. bunga yang lebih rendah. Oke, jadi itu properti seperti itu ya Ci ya. Nah, sekarang sebelum kembali ke pertanyaan-pertanyaan lainnya nih Ci. Nah, Cici, menurut Cici, sektor favorit Cici itu sekarang apa sih selain yang perbankan dan lain-lain yang sektor-sektor utama penggerak ISG? Sektor yang menjadi pilihan Cici saat ini apa? Sektor khusus? Kalau kita baca kan kemarin ada berita yang tentang 5G, walaupun itu nggak cepet ya. Kayaknya Yes. itu akan menjadi katalis yang menarik ya di tahun depan, karena kalau begitu 5G itu dikembangkan, tiang-tiang untuk pemancar itu, tower-tower itu perlu makin rapet. Jadi kalau kayak gitu, orang yang paling diuntungkan ya yang punya tower-toweran itu. Tapi itu masih tahun depan. Ya maksudnya buat kedepannya prospektif banget sih kalau baca dari Itu saham yang ditunggu-tunggu oleh cuan troopers. Karena kita udah gitu. beli waktu breakout di 1100. Kita pernah beli di 1080. Nah, kita jual, beli lagi di breakout 1120, turun lagi karena placement ya, sampai 1055. Sekarang kita masih tahan Cici. Karena kita merasa masih yakin dengan prospek bisnis TOWR. Karena berkata Cici, kedepannya kan 5G, bakal banyak tower-tower, dan tentunya dengan banyaknya tower itu akan menambah revenue stream dari perusahaan pertawaran tersebut. Dan dia kan juga termasuk company yang masih bertumbuh gitu. Di Persafi itu tumbuh. Selain TOWR yang bertumbuh, itu MTDL, ICBP juga company yang bertumbuh. Jadi yang bertumbuh itu kita tetap akan kita masuk ke daftar pantau kita. Tapi ini buat agak simpan buat klien ya, buat yang agak ngelong dikit ya. Karena kayak gini bukan buat copet. Buat copet mah yang ini ya, yang terbang sama kesayangan tuh. Iya, sama saham kesayangan. Saham kesayangan kan selalu ngasih cuan. Pasti swing, nangkep. Pasarin, take profit. Iya, begitu. Terus kalau kayak yang tadi sih, kebetulan kalau kita ngomongin tower itu juga kemarin, hari ini ya, tadi kita banyak baca katanya tanggal 21 Friday kita kan tutup nih, bakalan ada FTSE rebalancing katanya, potensi masuk juga. Mungkin akan ya siapa tahu nanti setelah libur ada berita yang bagus. Mudah-mudahan ya. Nah, Cici, tadi kan ada tawar-tawaran nih, Ci. Tawar-tawaran ini kan yang nyewakan perusahaan telekomunikasi. Iya. Nah, perusahaan telekomunikasi ini kan ada yang cuan troopers nih pada bosen nih. Aduh, slow banget nih kok Bernard. Tahu lah kode apa yang slow banget pokoknya. Tapi ada yang kita sekarang lagi menanti. Karena dia beberapa hari yang lalu, 1-2 hari lalu itu baru breakout. Yaitu saham Excel. Dia kan baru breakout. Tapi dia turun lagi. Nah, kira-kira pandangan Cici terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini seperti apa, Ci? Harga sekarang sih untuk kayak Telkom sih 3.000 ya masih beli, tapi ini bukan buat trading loh, ini barangnya mesti agak simpen nih, karena dia bakalan agak pelan ya kenaikannya ya, karena kan emang appetite asing untuk masuk atau fund itu belum kelihatan, karena belum ada katalis yang
karena saham naik itu kan pasti ada katalis. Nah, katalis Betul. itu belum terlalu nyata gitu. Jadi kita perlu nunggu berita lebih lanjut lagi. Ya mungkin yang akan dongkrak kenaikan harga sahamnya nanti kalau udah ada berita perkembangan mengenai 5G tadi. Karena kan dia termasuk yang salah satu yang masukin bit juga kan untuk ambil frekuensi. Oke. Nah, pertanyaan nih, Ci. Kalau dari saham-saham telco nih, favoritnya yang mana nih, Ci? Karena kita lihat di Q1 tuh EXCL tuh bagus banget performance-nya. Benar. Apakah kira-kira Excel ini akan memulai performance di Q1 karena Q2-nya belum keluar? Kayaknya ya XL itu termasuk yang cukup cukup bagus sih, dia punya performa sih. Itu boleh boleh juga untuk yang dan diprediksi juga dia dia punya laporan keuangan bakal lebih bagus sih katanya, karena kan kemarin tuh banyak, ini kan kalau Q2-nya keluar, ini kan banyak orang WFH ini kan kemarin. Berarti kan resultnya baru akan keluar sekarang kan. Harusnya itu bisa Betul. berpotensi akan bagus ya kalau kita lihat kayak begini sih. Yes, yes, agree banget nih, Ci. Mm-mm. Wah, udah banyak nih yang dikupas oleh Cici. Nah, buat teman-teman, para cuan troopers yang pengen tanya jawab, silahkan tanya di komen ini. Nah, Cik Rita nih, ini pertanyaan saya nih, spesial buat Cici. Nah, Cici kan udah saya invite juga nih di komunitas Sukor Cuan Troopers. Mm-mm. Nah, menurut Cici, komunitas Sukor Cuan Troopers itu seperti apa sih yang Cici lihat? Wah, itu saya bingung sih. Pertama saya masuk, saya bingung karena ini mana sales, mana nasabah gitu. Kok semuanya aktif, semuanya posting. Terus misal pun aku masuk sebagai nasabah, aku juga bingung. Ini mana sih yang istilahnya leadernya, atau yang mana? Leader kan udah tahu pasti bosnya yang depan saya ini loh. Tapi kan mesti kan ada kayak yang supportnya. Yang mana nih? Kayaknya semuanya posting berita nih. Ini kayak satu family semua ya, satu. Jadi kayak saking deketnya antara nasabah dan mungkin yang sales di sana. Itu kayak udah kayak bonding gitu, sampai kita udah nggak bisa bedain mana yang nasabah, mana yang orang kerja gitu, saking Yes. dekatnya, saking akrabnya. Ini agak jarang sih, fenomena yang aku bilang agak jarang, dan aku kayak belum pernah ngeliat sih, baru kali ini aja, baru kali ini, dan agak surprise gitu loh, hebat Nah, banget. dan kita semua punya ini, Cik. Oh Face gitu. support cuan troopers. Jadi syaratnya buat cuan troopers dapat face ini, dia posting cuan dia. Oh gitu. Posting cuan dia di IG story-nya Sukor, ada Oh, cuan, terus kita kirimin oh, ini. Nah, ntar oh, Cici kita juga spesial karena Cici di bintang oh, tamu kita. Jadi ini supaya istilahnya cuan troopers itu jadi tambah semangat, Cik. Kalau mereka oh, cuan tambah semangat, jadi mereka kita kasih face shield. Dan juga, Cik, oh, karena oh, kita kan melihat kalau mindset itu penting banget buat seorang cuan troopers. Mereka harus aktif bertanya, aktif cari berita. Jadi buat benar, semua orang yang tanya di forum ini, nanti bakal dapat namanya face facial shield juga. khusus, Jadi facial. yes, face shield khusus dari Suko Sekuritas. Nanti teman-teman yang udah nanya, tolong DM ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan tambahan nih, Cik. Tadi ada yang tanya soal LPPF, RALS, MAPI. Nah, sektor retail ini akan sangat diuntungkan jika vaksin ditemukan, udah orang-orang ada vaksin, PSBB Benar. dibuka lagi, dan mereka orang-orang bakal mulai masuk ngemol lagi sebagai lifestyle mereka. Nah, Iya. apakah sektor retail ini menjadi sektor yang menarik juga untuk saat ini untuk kita lirik? Untuk sekarang uh, sampai akhir tahun itu masih masih boleh, tapi aku lebih ngelihatnya sementara masih swing-swing sih. Kalau misalnya contoh misalnya RALS 650 beli, kalau dia swing 690 dia nggak bisa break, ya kayaknya 680 kita take profit dulu, nanti kita tunggu di bawah. Kelihatannya tapi kalau buat orang yang mau nge-haul, kelihatannya itu masih bisa sih, kalau memang bisa bener-bener itu vaksin udah bener temukan, ya itu bakalan lumayan sih. Terutama sih yang sekarang si RALS itu harganya dari sebelumnya, harga sebelum koreksi itu berapa ya, setahun yang lalu itu harganya masih 1.300 ya. Sekarang harga cuma 640 di awal tahun
aku lihat harga setahunan ya sekitar 1.300. Kalau misalnya harga 600, dia bangsa balik ke 800 sih sampai 900 akhir tahun ya masih bisa, cuman lama lama banget simpen. Yes, Karena kan yes, nanti benar banget. iya retail sih ya masih akan positif tapi agak panjang karena kan mereka kan bukan bukan penggerak indeks kan. Indeks naik tuh harus pakai yang paling besar, yang biggest market cap-nya itu pasti yang gede dulu deh, yang gede udah jalan baru yang kecil-kecilnya belakangnya ekor. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih general nih, ada satu Hmm. sektor lagi yang kita lagi tunggu-tunggu juga, yaitu Hmm. sektor CPO. Karena kita Hmm. lihat LSIP, AAL itu koreksinya udah cukup dalam dari titik tertingginya, dan Iya. pemerintah rencananya akan menggalakkan namanya B50, Hmm. B70, sampai B100. Nah, kira-kira sektor CPO ini apakah menarik untuk dikoleksi untuk saat ini, Cirita? Eh, masih boleh sih kalau lihat harga CPO itu cenderung naik ya. Jadi dia turun dikit tapi naik lagi lebih tinggi. Apalagi kalau nanti misalnya aktivitas mulai balik normal, pasti kan pemakaian untuk gasoline segala macam akan balik. Nah, kalau kayak gitu kan pemakaian untuk biodiesel juga akan mulai naik lagi. Nah, itu kelihatannya masih boleh sih. Terus banyak kemarin aku baca supply-nya agak turun nih, supply CPO-nya. Jadi selain Yes. CPO-nya supply-nya turun, mungkin dari demand nanti pelan-pelan akan membaik sih. Ini aja kemarin 17 Agustus ya, aku ada ke mall kebetulan karena ada keperluan. Itu udah kayak normal, udah rame banget. Jadi kayak orang udah mulai keluar gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya mungkin dari suplanya ada gangguan, demand mulai naik, mungkin ya harga masih bisa naik sih. Kalau lihat berita Yes, jadi ini. trennya itu udah bentuk higher high, higher low ya, Cik ya. Jadi Bener, kemungkinan ya besar kayak ini gitu. akan menunjukkan uptrend seperti Iya. itu. Nah, Cik, sekarang kita akan pertanyaan yang lebih teknis mengenai strategi Cici dalam melakukan trading saham. Pertanyaan yang bagus dari Elisan Kurniati 81. Nah, bagaimana sih caranya untuk pemula untuk menahan diri dalam trade agar tidak terlalu banyak milih-milih emiten atau tidak overtrade? Kira-kira Hmm. gimana, Cik Rita? Aku bilang sih kuncinya tetap ini sih mesti baca, rajin baca. Itu kan kita ada portal berita kayak yang cukup banyak dipakai oleh kalangan pasar modal seperti Kontan, seperti CNBC, even Tempo, itu aku bilang cukup banyak bantu loh. Jadi saham itu naik, itu pasti ada berita atau ada sentimen. Begitu kita baca dari portal berita atau koran, itu kita bisa dapat feeling loh, oh ini kayak saham akan naik nih, karena ada story Ya. kayak gini. Jadi kuncinya tetap mesti rajin sih, rajin baca sih, bukan dengar dari orang. Jadi misalnya ada temen ngajakin beli, contoh misalnya ngajakin contoh misal LSIP gitu, kita mesti tahu kenapa. Kalau kita cuman ikut-ikutan doang, wah itu bisa overtrade men, karena kita nggak tahu, cuma ngikut orang. Benar, Jadi benar, benar, mesti benar, rajin benar. baca, rajin lama-lama kalau kita sering baca, terus kita trade sendiri, live trade seperti online trading, kita punya feeling loh. Lama-lama kita, oh kayaknya barang ini patut kita beli untuk kita hold atau untuk main cepat kayak cuan troopers bisa. Yes, 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 benar banget tuh, Ci. Seru juga ya. Nah, kemudian, Ci, tadi ini ada beberapa yang tanya nih, Cici itu dalam memilih saham itu, kalau selain dari fundamental, story, kalau Cici technical itu pasang indikator-indikator nggak? Hmm, nggak terlalu sih, paling ya aku pakai yang simpel-simpel aja sih. Aku cuma lihat yang very simple, karena aku kalau yang terlalu ruwet aku jadi pusing, jadi nggak ngerti nih chartnya terlalu riuh. Yang aku paling suka, misalnya udah turun, terus dia akan begitu dia turun lancip ke bawah, terus dia mulai naik. Wah ini kalau kita suka bilangnya palu Thor, jadi kayak hammer. Orang bilang yang paling simple lah ya, paling simple, paling Yes. gampang. Kita ngomong itu biasa lumayan buat buat istilah kita beli, buat kita profit taking beberapa saat kemudian. Nah itu buat trading ya, atau buat beli misalnya kayak kemarin contoh beberapa saham yang kemarin turun catnya mulai, misal pagi dia buka open low, terus siangan dia naik, nah sore volume itu terbentuk setelah harga itu
itu naik. Berarti itu barang ada demand setelah di atas, setelah berarti koreksinya udah hampir selesai. Itu boleh sih, boleh jadi aku lihat yang simpel-simpel aja. Aku nggak lihat yang terlalu terlalu complicated ya, karena buat aku terlalu ribet malah nggak terlalu banyak, nggak terlalu bantu jadinya. Yes, bener banget sih. Kalau saya sih biasanya pakainya support, resistan, Iya, terus lihat candle-candlenya ya, bentuknya iya, hammer, inverted iya, hammer. Itu kan kita bisa baca psikologis pasar ya. iya, Terus kita confirm sama volume. Paling iya, tambahannya saya biasanya moving average 20, 50, 100 sama stokastik sih. Kalau Cici perlu iya. pakai tambahan moving average nggak biasanya, Cici? Enggak sih, aku biasa pakai ya kadang lah ya, kadang lihat saham juga sih ya. Tapi yang pasti volume sih penting sih, volume. Kalau nggak Yes. ada volume itu takutnya false break ya, takutnya jebakan Batman. Yes, takutnya jebakan Batman, bener banget sih. Dan yang paling penting tadi Cici sampaikan baca berita. Karena biasa dari Iya, berita itu kita bisa punya feeling, oh ini iya, sentimennya positif untuk saham iya. ini, jadi peluang saham ini untuk naik seperti itu, Cici ya. Mm-mm. Kayak Oke. contoh ya, waktu yang dulu KF sama Inak baru-baru main, itu kan ada berita uji coba vaksin. Itu rel sampai sekarang sih, tapi sekarang udah relnya udah tinggi banget. Tapi ya berarti ada news yang ngedrive harga saham. Jadi emang mesti banyak-banyak baca deh, itu udah kemungkinan chances untuk salah itu lebih kecil. Yes, jadi istilahnya untuk meningkatkan winning rate seorang trader, kita cuma jangan hanya melihat chart doang ya biasanya kita ya, tapi Mm, kita menambahkan dengan sentimen-sentimen yang kita bisa perkirakan itu menggerakkan harga sahamnya kemana. Baru kita iya, bayangin ke chartnya, misal oh berita ini bisa bikin dia breakout nih, iya, kita bisa iya, beli dulu breakout, dilanjut kita malah bisa jualan, gitu ya iya, Ci ya. iya. Benar banget. Kalau lebih rajin lagi, kan Sukor kan ada researchnya, mungkin bisa baca di sana. Ada beberapa yang di cover, wah ini ternyata Sukor membuat target price sekian-sekian. Harga sekarang masih di bawah, berarti wah udah news ada, technical bagus, research mendukung, udah deh. Kemungkinan Wah, kalah tuh kecil. Ada lah kalau market jelek banget ya, tapi chance-nya lebih kecil sih. nah mantep banget nih Ci. Hmm. Nah, Cici, kalau saham-saham media memperhatikan nggak nih Ci? Saham media aku waktu itu, tapi aku mainnya kan eh, mm, suka kalau lagi low aja, jadi aku lebih kayak trading aja ya, nggak terlalu fokus on media sector. Aku beli yang satu lagi kompetitorsnya karena itu ada story, tapi sampai sekarang story belum keluar. Jadi ya kalau media ya buat ini Oh, yang ada story-nya, tapi story-nya agak jangka panjang, tapi sampai sekarang belum keluar gitu. oke, story yang jangka panjang ya Cici biasanya lihat. Iya, Nah, iya, Cik, heeh. kalau Cici pengen lihat story-story jangka panjang, view-view riset Sukor Sekuritas, sekarang Sukor udah punya website yang baru nih. Aku tunjukin. Websitenya Wow. kece banget. Buka aja di Oh iya iya. www.sekuritas.com. Nah, ini Wih. ada orang yang lagi menerbitkan, yang menerbangkan apa Oh, namanya burung, tanda suatu harapan. oh gitu. Seperti itu. Nah, Oh dari iya. situ ya. Nah, di sini kita banyak banget produk-produk yang dimiliki oleh Sukor Sekuritas. Nah, salah satunya adalah produk research kita. Mm-mm. Aku Itu tunjukin bisa nih. diakses ya, maksudnya harus jadi nasabah dulu atau kita misalnya belum jadi nasabah tapi kita mau tahu lebih lanjut itu boleh. Ini Cici bisa login aja. Ini Cici create Mhm. user ID di situ. Nanti saya approve Mhm. deh khusus buat Cik Rita. Supaya Cici bisa Aku akses suka aja sih, report-report tapi Sukor. blog-blognya aja, soalnya blognya story-nya bagus-bagus. Nah, ini ada research report juga nih. Ini research Nah itu. report yang ditulis oleh tim research kita. Ini ada UNTR, Mm-mm. kemudian on the ground report ditulis sama Irwin, Iya, ada kemarin aku Astra, nonton. Pakuwon, dan lain-lain. Ini Iya, lengkap banget. Jadi iya, teman-teman yang nah itu. nasabah bisa login di sini, bisa sign up dan login supaya teman-teman Mm-mm. dapat research report dari Sokor. Nah, selain itu kita juga punya blog yang ditulis Nah oleh itu. penulis-penulis handal. Cici udah baca Hmm. belum? Aku kadang suka kalau lagi iseng suka baca kayak nggak ada kerjaan udah baca. Soal itu inspiring banget, banyak banyak pesan moral. Jadi kan salah satu petinggi
sana itu aku udah suka ngikutin tulisannya dari dia masih dikerja di foreign house. Tuh tulisannya bagus banget. Jadi kayak dia nulis sales note itu kayak mengalur begitu enak sampai kita nggak kerasa kan. Jadi itu, nah ternyata setelah join Sukor aku lihat ternyata masih suka nulis. Nah itu tulisannya semuanya ada pesan moralnya dan itu benar banget. Yes, benar banget. Karena kita sebagai seorang investor trader harus rajin baca ya. Jangan lupa baca juga blognya Sukor. Ini dari Pak Wudi tulisannya, Nah Christopher itu Konjamian. Ini Pak favorit Wudi aku. nih, favorit Iya. kita nih, pembicara favorit kita. Nah, dan buat teman-teman yang pengen jadi nasabah Sukor, jangan lupa buka di eform.sukorsekuritas.com. Karena tentunya kita menyediakan edukasi yang luar biasa buat teman-teman. Kita ada Telegram channel, Sukor Cuan Troopers. Kemudian ada website yang kece, research report. Kemudian ada, apa namanya tadi, ada blog yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menambah knowledge teman-teman di pasar modal. Pemula pun nggak masalah, kita di sini saling belajar satu Benar. sama lain gitu. Dan ini Blognya ada komunitas kita Sukor Cuan Troopers nih. Ini oh itu. lucu-lucu Oh nih. yang Nah, ini kita ada rekomendasi. Nah, ini apa nih? Oh, MNCN sore tadi. Ini promosi kita tadi, Ci. Ini oh tiap iya. hari kita ada review Porto. Oh Ini iya. ada rekomendasi-rekomendasi saham di waktu Di kita live Telegram trading. ya. Seperti itu di Telegram, benar. Keren banget kan teman-teman? So, jangan lupa untuk join komunitas. Namanya ITC. Bener kan, Ci? Iya. Nah, apa sih yang latar belakangnya Cici itu untuk membangun komunitas namanya ITC? Sejarahnya Ya gimana? dulu itu kan temen aku join sama partner aku tuh si Calvin. Kebetulan kita sharing the same passion di pasar modal. Jadi kita suka banget kayak kalau dulu tuh kita suka malam-malam masih suka kontekan. Ini kayak saham ini kayak bagus nih buat besok nih saham ini. Jadi malam-malamnya masih suka ngupas saham gitu. Suka baca riset lah ini kita sharing. Terus lama-lama kita pikir, jadi dia sebelum itu pernah masuk ke satu WA group, kemudian tapi sama WA group itu akhirnya keluarin. Terus si Calvin bilang kenapa kita nggak set aja, kita bantu-bantu retail juga. Terus aku pikir boleh juga deh, banyak retail kan trading kayak cuman ngikut. Ya udah kita bikin ini biar orang-orang retail yang trading itu mereka tahu kenapa beli saham ini. Ada alasannya. Entah itu technical, fundamental, atau news, itu kita ada kasih nggak. Jadi jarang sekali kita ngasih kode tanpa ada reason. Ada lah sekali-sekali lah. Itu kalau tiba-tiba aku feeling aja atau temanku feeling aja, itu dia bisa teriak tiba-tiba. Ini misalnya saham misalnya gajah gitu. Oh ya. Tapi umumnya kita memang setelah itu kita kembangin banyak teman-teman yang merasa kebantu. Jadi aku pikir ya buat memajukan pasar modal, buat bantu-bantu teman-teman biar sama-sama bisa cuan bareng, tapi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi biar ya kita belajarnya juga sama-sama, tradingnya sama-sama, cuannya juga sama-sama. Jadi nggak ada yang mesti di biaya yang perlu ditambahkan gitu di sana. Yang penting pasar modal ini makin besar dan makin banyak pemain-pemain retail terutama yang mengerti mengapa mereka beli saham itu. Jadi bukan karena mereka beli ini, kenapa kamu beli? Nggak tahu. Ya harus tahu. Jadi ya intinya kira-kira kita untuk memajukan pasar modal Indonesia di mana lebih biar nanti sektor retail akan lebih teredukasi dengan sendirinya dari apa yang kita share setiap hari itu. Kan pagi-pagi juga aku udah sering kirim berita kan, pagi-pagi aku suka baca, koran ini kayaknya atau portal berita nih kayak eye catching banget nih, kayak hari ini kan PTPP tadi aku udah post kan, ternyata kan hari ini lumayan gitu. Yes. Kayak gitu, kira.
Dan berita-berita di Cuan Troopers itu kita juga banyak ambil dari Cik Rita nih. Kita thank you banget buat Cik Rita buat share knowledge-nya supaya kita benar-benar sama-sama bertumbuh. Dan bukti perjuangan Cik Rita itu udah ada, Cik. Sekarang investor retail di Indonesia itu dari trading value udah mencapai 51 sampai 55%. Waduh, itu Jadi kita makanan bisa Cuan lihat, Troopers. nah, bisa dilihat perjuangan Cici selama ini itu tidak sia-sia lah. Jadi benar-benar Iya, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. iya Sebagai benar. retail bangsa Indonesia 17-an, kita harus sama-sama sediakan dana kita untuk investasi di Iya. pasar saham dan pasar saham Indonesia. Supaya Iya. apa? Supaya bumi pertiwi kita dikuasai oleh Oleh bangsa Indonesia sama orang gitu. lokal. Bener Sama banget. domestik. Setuju Jadi buat banget. ekspos. Jadi entar besok in the future bukan lihat apa, bukan lihat foreign belinya apa, foreign belinya apa, tapi kita lihatnya Cuan Troopers belinya apa sih. Nah, itu kan lebih keren. Itu sih, ngeri sih. Itu bisa ngegerakin 50% market loh. Yes, bener. Makanya, thank you banget buat edukasinya dari tim ITC dan juga dari Cik Rita sendiri. ITC udah dari tahun berapa kalau boleh tahu, Cik? 2017 kita pernah gathering sekali sih, cuman kebetulan saya dan partner saya itu kan orangnya, kita kan orang kerja, jadi sama-sama sibuk, jadi nggak ada waktu untuk ngadain gathering gitu. Jadi banyak kan mereka kan suka ketemu dong gathering. Waktu gathering aja kita ada edukasi, jadi kita ada bawain fundamental analis dan satu technical. Jadi kita memang bukan gathering yang ketemu-ketemu doang, memang kita ajarin juga, oh kenapa waktu itu story-nya apa ya, kayaknya US dollar ya, US-nya menguat dan rupiah itu weakening. Jadi kita pilih stok yang berpotensi untuk naik, di mana earners, US dollar earners, kalau nggak salah ya story-nya kayak gitu. Jadi memang lebih banyak. Terus Sabtu juga aku Sabtu kalau ada free, aku juga kadang pagi suka kebantu sama Miss Ellen. Miss Ellen May suka ada kasih edukasi, aku suka share ke temen-temen untuk belajar sama Miss Ellen paginya. Kadang jam 1 siang aku suka diskusi sama temen-temen, diskusi sama apa sih yang mau naik nih, kayaknya ada story apa weekend ini. Itu udah 2 minggu nih lagi banyak, dan apa yang kita discuss Sabtu itu minggunya Seninnya itu atau marketnya buka, setelah marketnya buka itu benar-benar naik gitu, lumayan sih. Jadi kayak Wow. jadi weekend kita nggak do yang nggak penting, jadi benar-benar kita cari ideas lagi. Setuju banget sih, Ci. Kerjaan Cuan Troopers juga begitu. Weekend kita cari ideas. Di grup Iya, kita sering sharing berita, kira-kira apa sih yang bakal bagus buat minggu depannya, istilahnya kayak gitu. iya. Dan Miss Ellen kan juga merupakan partner kita nih. Nah, next year nanti Iya. kita di TikTok selanjutnya kita Oh, akan undang Miss Ellen juga biar lengkap nih. News oh ya. dari Cici Rita, technical dari Cici Ellen. Nah, mantap banget. Nah, cerita nih, kita kan tinggal 7 menit lagi. Nah, kira-kira pesan apa yang pengen Cici sampaikan kepada para support Cuan Troopers, dan kira-kira saham andalannya Cici apa, bisa disebutkan di akhir dan kenapa? Silakan, Cici. Ya buat Cuan Troopers pokoknya tetap semangat, tetap rajin ngikutin news komando teknikal dari bos kita ini ya. Panduan teknikalnya mantep banget deh. Terus sama kalau berita, aku buat yang akhir tahun nih kemarin ada yang menarik sih ya, yang hasil itu ada mengeluarkan report on Indah Kiat. Itu kayaknya menarik deh. Itu ada story yang aku baca sih dari yang di-share sama klien aku tuh, dia bilang nanti Indah Kiat itu story-nya untuk kuartal keempat kan. Kuartal keempat itu Susano atau pabrik pulp yang di Brasil kemungkinan akan shutdown atau tutup pabriknya, kurang lebih kalau nggak salah dia bilang sampai 12 pabrik akan di close. Jadi kemungkinan supply itu akan sedikit terganggu kalau mereka maintenance gitu. Jadi kuartal keempat mungkin pulp itu boleh kita consider ya, tapi panennya nanti kayaknya 2021. Dari sana sama
dia punya potensi untuk akuisisi Eldorado itu katanya September kan akan kelar. Kalau itu kelar, itu Eldorado itu terbesar ketiga di Brasil. Kalau ketiga terbesar di Brasil itu produknya 1,8 juta ton, itu akan dipakai sendiri sama si APP China. Jadi kalau dia akuisisi ini terus dipakai sendiri, otomatis supply-nya habis juga dong dipakai sama dia. Terus yang si Brasilnya maintenance lagi. Jadi itu kayaknya menarik sih. Itu yang cerita klien aku. Jadi ya aku cuma dengerin aja. Sama tadi pagi yang aku bilang itu ada salah satu asing yang mengupgrade ke target 11.000 sekian kan. Nah itu buat Yes. yang itu buat agak panjang tradingnya. Jadi bukan buat Yes. TikTok, bukan. Yes. Ini Jadi kertas, kuncinya kertas ya, nih. ya, Yes. Ada di rekomendasi tadi pagi buat para cuan troopers. Pasti cuan ya, troopers sudah tahu nih. Kira-kira saham ya, apa? Mungkin diketik nih yang para cuan troopers yang tahu sahamnya. Dan buat teman-teman sekalian, sebelum berakhir event ini, jangan lupa follow Instagramnya Cik Rita di Rita Effendi, Instagramnya IDX Street Community, dan jangan lupa follow Telegramnya nih. Jadi teman-teman bisa cek di IDX Trading Community, member yang 4033, teman-teman bisa join. Dan teman-teman dapat berita yang luar biasa dari timnya Cik Rita, dan mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama dengan pasar modal Indonesia, dan kita bisa menguatkan sesama lain untuk mendapatkan cuan buat kita dan keluarga kita. Pokoknya bersatu terus, semakin kita rame, semakin kita cuan. Yang penting barangnya bagus, bukan barang yang abal-abal. Yes, jangan beli barang aba-aba, tapi barang yang bagus. Sekali lagi terima kasih Cirita buat waktunya, seru banget obrolan kita malam hari ini. Iya, makasih banyak invitationnya, makasih banyak Sukor atas semuanya.